Ya, selamat pagi semuanya anak-anak hebat, anak-anak SMK Ratu semuanya. Selamat pagi, Pak. Luar biasa sekali ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar, kita bertemu kembali ya, kita akan belajar tentang jaringan komputer dan internet. Untuk pagi hari ini pembelajaran di kelas 10 atau fase E ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Untuk Alvin, silahkan pimpin doa. Maju sini ya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami di sekolah ini ya Tuhan, dengan keadaan sehat dan bugar untuk mulai pelajaran pada pagi hari ini. Dan semangat ya Tuhan. Tuhan sertai dan bimbingi kami ya Tuhan, agar apa yang guru kami sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Minta tolong ambilkan presensinya. Oke, terima kasih Alvin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran atau melanjutkan pelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Oke, silakan semuanya. Enggak pakai. Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi segera berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup ya. Silakan duduk kembali. Oke, sudah semangat semuanya ya. Silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Oke, saya absen dulu ya. Nanti yang namanya saya panggil, silakan hadir gitu ya. Oke, yang pertama adalah Austin Kurniawan. Hadir. Oke, selanjutnya Federico Clarence Victoriano. Hadir ya. Theo Marcelino. Hadir, Pak. Excel Valentino. Faldo. Brian Eka Putra. Hadir. Selanjutnya Ellen Kalista. Hadir, Pak. Felicia Olsen. Hadir, Pak. Cynthia Helena. Hadir, Pak. Kalista Katarina. Hadir, Pak. Yang terakhir Indah Esa. Hadir, Pak. Oke, ini sudah hadir semua. Sekarang saya lanjutkan untuk periksa kerapian. Yang minta tolong yang ada jaket, tolong disingkirkan di kursinya masing-masing. Di meja kalau ada makanan silakan taruh bawah. Yang masih mengantongi sampah-sampah tolong dibuang di luar. Oke, silakan berdiri dulu, diperiksa kerapiannya. Itu masih ada jaket, tolong taruh bawah. Taruh bawah. Yang tas taruh bawah semua. Jepit rambut. Nah, turunkan sekalian. Ini ada sampah nggak nih? Oke, sudah bersih semua ya. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali dan kursinya dirapikan lagi. Ya, ini sudah periksa kerapian dan periksa kebersihan. Selanjutnya periksa K3LH. Pastikan di bawah kalian tidak ada kabel listrik yang terjuntai. Kalau ada silahkan diperhatikan kakinya, jangan sampai menginjak kabel listriknya.
Kemudian di meja kalian kalau ada stop kontak, tolong ditutup. Itu ada panel-panel stop kontak. Ya, hati-hati kalau nanti menggunakan listrik, jangan sampai kalian tersengat listrik ya, karena ini dayanya cukup besar. Oke, untuk keamanan kita sudah aman semua. Saya lanjutkan. Nah, saya mulai di materi yang pertama ya. Di sini akan saya kasih gambaran umum, di mana internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Nah, coba bayangkan jika kalian hidup di zaman yang dimana belum ada teknologi internet sama sekali. Oke, ini saya tanyai ya. Oke, yang pertama, Theo Marcelino, bagaimana kalau kamu hidup di zaman yang tidak ada internetnya, Theo? Tidak bisa stalking. Tidak bisa apa? Stalking ya. Oke, selanjutnya, Excel Valentino, bagaimana kalau kamu hidup di zaman yang tidak ada internetnya? Saya kesulitan buat menghubungi teman saya, Pak. Excel merasa kesulitan untuk menghubungi temannya. Oke. Karena tidak ada internet ya. Kan kalau zaman dulu masih pakai kentongan gitu ya, Excel. Selanjutnya, Ellen Kalista. Bagaimana kalau kamu hidup di zaman yang tidak ada internetnya? Informasi yang tersampaikan tidak up to date. Informasi yang disampaikan tidak up to date. Oke, boleh. Selanjutnya, Cynthia Helena. Ya, Pak. Coba bayangkan jika kamu hidup di zaman yang tidak ada internetnya. Tidak bisa main Mobile Legends. Tidak bisa bermain Mobile Legends. Oke, anak sekarang sukanya main game online ya. Jadi itu ya yang jika kalian hidup di zaman yang tidak ada internetnya, banyak kendala-kendala ya. Karena memang bisa dikatakan sekarang ini kita ketergantungan dengan teknologi, apalagi internet. Coba kalau kalian sehari saja tidak connect ke HP, apa yang akan kalian rasakan? Agak beda ya, karena kalian sudah terbiasa bangun itu langsung pasti megang HP, sebelum tidur juga pasti megang HP. Padahal itu dampak buruknya juga banyak. Jadi nanti minta tolong kalian jangan terlalu sering menggunakan perangkat mobile device ya, karena ada waktu maksimalnya dalam satu hari itu batasnya berapa jam dalam menggunakan perangkat mobile. Oke, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan sejarah dan perkembangan internet. Kemudian yang kedua, yaitu menjelaskan perangkat pendukung koneksi internet pada PC. Yang ketiga, menghitung kecepatan pengiriman data. Selanjutnya untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menerapkan konektivitas jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, yaitu menggunakan Bluetooth, Wi-Fi, dan internet. Nanti kita akan coba simulasi ya. Nah, untuk model pembelajarannya di sini saya gunakan Project Based Learning atau PJBL. Nanti kalian akan saya kasih project, kemudian kalian coba praktekkan bersama-sama. Oke, biar tambah semangat lagi, kita yel-yel dulu. Yel-yelnya adalah SMK, SMK, SMK. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat gitu ya. Bareng-bareng ya. Tangannya mengepal gini. Ya, biar semangat. Anak muda itu harus semangat. Terus semuanya tangan mengepal gini. Gitu ya. 1, 2, 3. SMK, SMK, SMK. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Tambah semangat ya. Oke, untuk evaluasi awal atau pretest, di sini akan saya kasih pertanyaan. Apa saja sih produk dari internet? Pasti kalian pernah menggunakan. Saya pengen tahu apa saja ya produknya. Saya akan tanya kepada Austin, produk internet apa saja Austin? Ada email untuk berkirim pesan atau surat. Oke, ada email untuk berkirim pesan atau surat. Itu produk yang pernah dipakai oleh Austin. Selanjutnya Federico, produk internet apa lagi? Game online. Oke, karena kamu sekarang main game ya. Game online sama apa lagi? Game online untuk Sama HP. Oke, game online itu ada yang untuk PC dan ada yang untuk HP. Oke, selanjutnya Theo Marcelino, produk internet apa lagi?
aplikasi chat WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Oke, aplikasi chat WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Produknya ada lagi ya. Oke, selanjutnya saya tanya Felicia Olsen. Produknya apa lagi? Aplikasi berbasis internet. Banyak nih. Oke, selanjutnya Tio Karista. Produk internet apa sih yang kamu tahu? Sistem informasi kasir, gudang, dan perkantoran. Sistem informasi kasir, gudang, dan perkantoran. Boleh. Oke, selanjutnya Fadu. Produknya apa lagi? Website digunakan untuk portfolio pribadi dan perusahaan, jual beli, pendidikan, dan lainnya. Oke, website untuk portofolio, jual beli, atau untuk perusahaan ya. Oke, dan pendidikan. Ternyata cukup banyak nih produk-produk dari internet. Dan ternyata ada lagi ya yang belum kalian sebutkan tadi, yaitu search engine, baik menggunakan Google, Yahoo, atau Microsoft Edge. Oke, selanjutnya, yang kedua, kenapa internet sangat dibutuhkan dalam percepatan perkembangan teknologi? Ini kira-kira kenapa sih internet kok sangat dibutuhkan? Oke, saya tanya Federico, kira-kira apa nih yang dibutuhkan? Kenapa kok internet sangat dibutuhkan untuk percepatan teknologi itu? Gaya hidup manusia yang membutuhkan informasi. Gaya hidup manusia yang haus akan informasi. Oke. Selanjutnya, Excel Valentino. Kenapa internet sangat dibutuhkan? Gunakan sebagai ladang mencari cuan. Untuk mencari cuan, suka cari duitnya Excel. Gak masalah. Oke, selanjutnya Felicia Olsen. Kenapa internet sangat dibutuhkan? Karena persebaran informasi saat ini sangat dibutuhkan secara aktif. Karena persebaran informasi sangat dibutuhkan secara aktif. Oke. Selanjutnya Indah Esa. Kenapa internet sangat dibutuhkan? Hampir semua lini kehidupan menggunakan teknologi, khususnya internet. Oke, hampir semua lini kehidupan ya menggunakan internetnya. Karena memang sekarang ini zamannya informasi harus serba cepat. Dan ini kaitannya dengan percepatan perkembangan teknologi. Oke, sekarang yang ketiga. Aplikasi di mobile device yang menggunakan internet apa saja? Nah, ini pasti kalian pada punya HP semua nih. Nah, aplikasi apa saja yang di HP kalian yang menggunakan internet? Cynthia Helena, aplikasi apa saja yang menggunakan internet di HP-mu? Game online, Pak. Game online lagi. Sama kayak Federico ternyata. Game online-nya apa aja? Mobile Legends doang, Pak. Mobile Legends doang kayak gitu. Enggak ada yang lain kayak PUBG atau Solitaire, Solitaire nggak pakai internet ya? Enggak main, Pak. Nggak main Solitaire, kan nggak zaman kayak anak sekarang. Iya. Oke, selanjutnya aplikasi di mobile device atau di HP kalian yang menggunakan internet apa aja? Faldo. Aplikasi sosial media ada Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Aplikasi sosial media, Facebook, IG, Twitter, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, Austin Kurniawan, aplikasi apa saja yang terinstall di HP yang menggunakan internet nih kira-kira? Aplikasi E-commerce apa itu? Shopee. Ya, Shopee, apalagi? Tokopedia, Lazada. Oh, yang lainnya, oke. Ini pasti HP-nya barengan sama mamahnya, karena ada aplikasi belanja. Oke, selanjutnya aplikasi mobile device apa lagi yang terinstall di HP kalian? Karista Katarina. Tadi game online, sosial media, sampai e-commerce sudah. Apalagi yang Aplikasi pesan singkat. aplikasi pesan singkat, apa? WhatsApp, Telegram, dan lainnya. WhatsApp, Telegram, dan lainnya. Oke. Yang terakhir nih. Ellen Kalista, aplikasi apa yang terinstall di HP-mu yang menggunakan Meeting online. meeting online? Apa saja contohnya? Meet sama Zoom. Di Meet sama Zoom. Oke, ini mungkin kalian gunakan di tahun lalu ya, selama pandemi ya. Sehingga dibutuhkan koneksi internet di HP-nya masing-masing atau dibutuhkan aplikasi meeting online. Nah, ini berdasarkan jurnal ya. Saya sempat mengambil satu jurnal, yaitu di mana pengguna internet sebagai sumber informasi bagi masyarakat Yayasan Betul Yatim
Haji Caong. Jadi di sana, di yayasan atau di panti asuhan itu, anak-anak yatimnya itu dia dikasih fasilitas internet untuk mencari informasi keluar. Di mana manfaat pengenalan internet lebih dalam pada anak-anak di yayasan panti asuhan tersebut, agar anak-anak dapat mengetahui pengetahuan internet, sejarah internet, dampak positif dan negatif internet, serta menjadikan internet sebagai media informasi dan mengelola informasi dengan baik. Jadi tidak hanya kalian nih yang menggunakan internet, ternyata sekarang ini anak-anak di panti asuhan itu, yang di mana notabene di sana juga terdapat anak-anak yang haus akan informasi dan pendidikan. Jadi oleh panti asuhan itu diberikan, panti asuhan Haji Cawang itu diberikan koneksi internet bagi mereka. Mungkin ada perangkat device komputer atau HP yang ada di sana ya, yang bisa diakses oleh anak. Atau mungkin ada perpustakaan online di sana yang bisa diakses oleh anak-anak di panti asuhan sana. Nah, terkait dengan hal itu, di mana kalian ini anak SMK, tentunya nanti akan berhubungan dengan yang namanya IDUKA atau industri ya. Di mana nanti kalian kelas 11 akan praterin, jadi sebelumnya kita akan memberikan pembekalan dulu pada kalian. Nah, berangkat dari siswa praterin, ternyata kebutuhan akan instalasi jaringan internet dan pencarian informasi di internet saat ini sangat tinggi sekali. Dan ini merupakan kesempatan emas bagi siswa SMK untuk mengambilnya. Jadi ini merupakan peluang bagi kalian. Penggunaan internet yang baik, ini peluang yang besar bagi generasi milenial yang melek teknologi. Nah, silakan dibaca literasi digitalnya. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar atau link yang sudah saya bagikan. Silakan kalian baca. Silakan di-scan. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk membaca. Silakan dibaca dulu. Itu saya buat di flipping book ya. Silakan dibaca. Baca dulu. Silakan dibaca. Biar informasi yang saya sampaikan itu berkorelasi dengan apa yang ada di modul ajar. Kalian juga boleh memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah ya. Itu perpustakaan sudah diperbarui, sudah ada koneksi internetnya. Nah, itu juga cukup kencang meskipun tidak sekencang yang ada di SMK. Karena koneksi internet di tempat kita sudah cukup kencang ya. Kita pakai 2 provider. Nah, ini demi pembelajaran kalian di tempat SMK sini kita kasih 2 koneksi internet ya. Bisnet dan IndiHome. Di mana speednya itu sampai 100 Mbps semua. Di tiap-tiap kelas kita kasih 2 access point, itu koneksinya giganet semua, dan sudah pakai yang berapa itu, yang 1000 Mbps, itu tujuannya biar kalian cepat dalam koneksi internet. Silahkan dibaca dulu itu literasi digitalnya. Oke, cukup ya. Oke, ini saya kasih lihat video dulu nih tentang perkembangan internet. Silakan disimak bersama-sama. Ya, ini zaman dulu masih pakai surat. Kita ngirim gambar kucing ke teman kita. Dia kan terkoneksi ke access point atau ke
modem ADSL di rumah kalian. Itu simulasinya ya. Nah ini kalian mungkin belum tahu ya, ada kabel yang besar-besar di dalam laut. Nah, itu kabel fiber optik ya, terbungkus di dalamnya. Di dalamnya itu ada kabel fiber optik yang banyak. Bisa buat main game, nonton video, streaming, dan sebagainya. Oke, cukup ya. Nah, tadi ditayangkan itu ada speed test. Kalian pernah menguji kecepatan internet nggak di laptopnya kalian atau di perangkat HP kalian? Pernah. Nah, kira-kira yang pernah kalian dapatkan berapa speednya? Ada yang sampai 50 Mbps? Belum tahu. Langsung berapa langsung? Mentok 20. Mentok 20. Pakai apa programnya? My Republic. My Republic. Nah, yang di rumah pakai itu apa sih? Yang pakai HP pernah menyentuh sampai di atas 20? Belum pernah. Nggak pernah ya. Karena kalau memang SIM card itu kita jaringannya 4G, mungkin terpentok oleh kendala cuaca dan sebagainya. Oke, di sini saya akan berikan LKPD Mandiri, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana nanti kalian akan kerjakan. Ini kita masih individu ya. Oke, yang pertama, dari sekian banyak browser yang sudah beredar, sebutkan browser apa saja yang pernah kalian gunakan. Silakan nanti jawabannya ditulis, kemudian akan saya tanya satu-satu ya. Jadi nanti apa yang kalian tulis, nanti kalian sampaikan ke saya. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Tapi ini LKPD Mandiri dulu. Oke, sebutkan browser apa saja yang pernah kalian gunakan dan sebutkan fitur unggulannya. Oke, yang pertama, Ellen Kalista, Google Chrome. Ellen Kalista. Pernah menggunakan Google Chrome? Nah, Pernah, oke. Itu ada logonya apa kalau kamu tahu? Kurang tahu. Google Chrome punya siapa? Nyai. Punyanya Google. Ya, itu punya Google. Oke, selanjutnya browser yang kedua yang pernah digunakan. Felicia Olsen. Kamu pernah menggunakan browser apa? Safari. Oke, nanti fiturnya tolong ditulis ya. Yang tadi disebutkan browsernya apa, tolong fiturnya ditulis di LKPD, nanti dikumpulkan. Oke, selanjutnya Brian Eka Putra, pernah menggunakan browser apa lagi? Microsoft Edge. Microsoft Edge. Oke, untuk fiturnya nanti kita tolong ditulis di LKPD ya. Kalau Microsoft ini berarti punyanya Microsoft, karena ada embel-embelnya Microsoft, pasti punya Microsoft. Oke, selanjutnya.
Valdo, browser apa lagi yang pernah kamu gunakan? Internet. Apa? Internet. Internet apa? Explorer. Explorer. Oke, ini juga punya Microsoft ya. Untuk fiturnya nanti minta ditulis. Oke, selanjutnya Federico, browser apa lagi yang sudah pernah kamu gunakan? Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Nah, tadi sudah ada kurang lebih 5 yang disebutkan oleh teman-teman kalian. Minta tolong nanti fitur-fiturnya ditulis di LKPD-nya masing-masing. Oke, yang kedua, aplikasi pesan singkat atau chat yang ada saat ini, sebutkan 2 dan apa saja keunggulannya. Nah, ini kan ada aplikasi pesan singkat nih. Oke, yang pertama Austin, aplikasi pesan singkat yang pernah kamu gunakan apa? WhatsApp. WhatsApp. Oke. Keunggulannya apa Seni? Bulannya gratis. Oh, gratis. Bisa menggunakan jaringan GPRS. GPRS. Oke, cukup. Selanjutnya Excel, keunggulan WhatsApp apa lagi? Bisa terhubung ke Facebook dan IG. Bisa terhubung ke Facebook dan IG, apa lagi? Terdapat model bisnis untuk menunjang usaha. Oke, jadi tadi keunggulannya dari WhatsApp bisa menggunakan jaringan GPRS, jadi tidak harus 4G atau 3G. Jadi di mana kalian mendapatkan sinyal yang lemah, WhatsApp itu masih bisa digunakan. Tadi yang disampaikan oleh Austin juga gratis. Kemudian Excel menambahkan terdapat model bisnis untuk menunjang usaha dan bisa terhubung ke Facebook dan IG. Oke, untuk aplikasi selanjutnya, Cynthia Helena, aplikasi pesan singkat apa yang terinstal di HP-mu? WhatsApp, WhatsApp sudah. Telegram. Telegram, oke. Untuk keunggulannya apa aja nih Telegram? Gratis, terus bisa Gratis? file berukuran besar, Bisa mengirim file dalam ukuran besar, apalagi file gambar yang terkirim tidak terkompresi. file gambar yang terkirim tidak terkompresi. Oke. Nah, minta tolong nanti dicatat di LKPD kalian. Kemudian ini kan baru 2. Nanti kalian tambahkan lagi 2 aplikasi pesan singkat apa lagi? Karena yang ada di Play Store atau di apa yang punya iPhone itu kan juga banyak aplikasi pesan singkatnya. Silakan kalian tulis di LKPD mandirinya masing-masing. Yang ketiga, untuk koneksi internet menggunakan SIM card, kartu apa saja yang pernah kalian gunakan dan jelaskan alasannya. Nah, ini akan saya tanya kartunya apa, kemudian nanti untuk alasannya kenapa kalian tulis di LKPD-nya masing-masing. Felsia Olsen, kamu sudah menggunakan kartu apa yang di HP-mu? Excel. Excel. Alasannya apa nanti tolong ditulis di LKPD. Selanjutnya Indah Esa, kamu menggunakan SIM card apa di HP-mu? Indosat. Indosat, oke. Selanjutnya Federico, kamu pakai SIM card apa di HP-mu? Tri. Pakai Tri. Oke, nanti kenapa alasan kamu menggunakan Tri tolong dicatat di LKPD-nya ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya Tio Marcelino, kamu menggunakan SIM card apa nih di HP? Smartfren, Pak. Smartfren. Oke, nanti alasannya ditulis ya di LKPD-nya masing-masing. Oke, Karista, kamu menggunakan SIM card apa di HP? Pakai Telkomsel, Pak. Pakai Telkomsel. Oke. Nah, ini alasan kenapa pakai Telkomsel. Nanti Karista tolong dicatat di LKPD-nya masing-masing. Nanti LKPD dikumpulkan ya kalau sudah selesai pembelajaran. Nah, sekarang ada LKPD kelompok. Ini saya bagi 2 kelompok ya. Ini kebetulan kelompok cowok dan kelompok cewek. Yang pertama, dengan koneksi internet yang terdapat di dalam kelas, yang tadi saya sampaikan kan di tiap-tiap kelas ada koneksi internet nih. Silakan hubungkan ke laptop, kemudian dari laptop sambungkan ke mobile device-nya masing-masing. Dan kirimkan LKPD mandiri kalian ke email berikut. Nah, itu sudah saya cantumkan emailnya. Nanti kalian kerjakan LKPD kelompoknya. Yang ini nanti kalian kerjakan di laptopnya masing-masing, nanti di email ya. Oke, sekarang kita masuk ke LKPD selanjutnya, yang kedua, LKPD kelompok, yaitu pengujian kecepatan transfer data. Silakan di atas meja kalian sudah saya sediakan. Kalian sudah punya Bluetooth di HP dan laptop ya. Terus ada aplikasi share di HP, kemudian kalian sudah menggunakan WeTransfer.com. Nah, saya kasih waktu 5 menit, silakan kalian coba transfer data, baik menggunakan Bluetooth, kemudian aplikasi share dan WeTransfer. Oke, silakan dicoba dulu. Silakan kalian transfer data ya. Di mana filenya sudah saya kirimkan, itu sebesar 1 MB ya. 1 megabyte ini ya. Nah, kira-kira baik menggunakan Bluetooth, aplikasi share atau WeTransfer, ini kira-kira cepat mana sih?
Silakan kalian analisa. Ini saya kasih project kalian transfer data menggunakan 3 aplikasi atau 3 media. Yang pertama menggunakan Bluetooth, ini metode yang cukup lama sekali. Yang kedua, ShareIt ini sudah ada di Play Store. Yang ketiga, WeTransfer ini menggunakan website. Jadi saya menggunakan 3 platform yang berbeda ya. Yang pertama saya menggunakan antar perangkat, yang kedua saya menggunakan aplikasi, yang ketiga saya menggunakan website. Nah ini kira-kira cepat mana nih untuk transfer datanya? Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, sudah? Nah, sekarang akan saya tanya nih kelompoknya. Austin Kurniawan. Sudah menggunakan Bluetooth, ShareIt atau WeTransfer? Pakai Bluetooth. Ya, kamu coba. Oke. Coba jelaskan ketika kamu transfer data 1 MB yang menggunakan Bluetooth, apa hasil analisamu? Jika menggunakan Bluetooth dalam transfer data sebesar 1 MB, dibutuhkan waktu 34 detik. Hal yang mempengaruhi kecepatan transfer selain kapasitas file adalah jarak antar device. Oke, kalau menggunakan Bluetooth tadi 1 MB itu membutuhkan waktu 34 detik. Cukup lama juga ya. Dan tadi Ausim menyampaikan yang mempengaruhi kecepatan data atau transfer datanya adalah kapasitas file. Kalau lebih besar berarti tidak, lebih lama lagi mungkin atau mungkin tidak terkirim, dan jarak device. Jadi kalau misal kalian menggunakan Bluetooth antar HP itu harus berhadapan-hadapan. Bahkan kalau kalian jaraknya 5 meter itu tidak akan terhubung. Malah akan terhubung ke perangkat yang lain. Mungkin kalian pernah menggunakan Bluetooth yang untuk mendengarkan lagu itu ya, headset. Itu sekarang umumnya menggunakan Bluetooth dan speaker. Oke, selanjutnya Felicia Olsen. Sudah menggunakan apa? ShareIt atau WeTransfer? ShareIt. Oke, silakan jelaskan. Tadi yang sudah kamu gunakan ShareIt itu pengalamannya apa saja nih? Aplikasi berbasis Wi-Fi, aplikasi Bluetooth ini dalam transfer file dibutuhkan waktu 8 detik. 8 detik ya untuk transfer file 1 MB. Terus untuk menggunakan aplikasi ini kedua perangkat harus dalam satu jaringan komputer nirkabel. Kemudian salah satu aplikasi scan QR code untuk menghubungkan ke perangkat lainnya. Oke, ini berbeda dengan Bluetooth ya. Kalau menggunakan ShareIt itu kalian harus dalam satu jaringan, koneksi jaringan komputer ya. Jadi salah satu harus jadi kayak servernya gitu, kemudian yang ingin transfer file itu scan di HP yang satu lagi, kemudian silahkan transfer file. Jika kalian dalam satu jaringan, baru bisa transfer file. Untuk menggunakan ShareIt ini, transfer data 1 MB ternyata membutuhkan waktu 8 detik. Ini terpaut jauh dengan yang Bluetooth tadi 34 detik. Lumayan ya. Oke, selanjutnya tinggal yang terakhir, WeTransfer. Excel, coba bagi pengalamanmu tadi menggunakan WeTransfer.com dalam berbagi file. Kalau menggunakan WeTransfer itu dibutuhkan koneksi internet. Oh ya, oke. Kalau 1 MB dibutuhkan waktu 10 detik. Oke, selanjutnya? Hal yang mempengaruhi adalah koneksi internet, dalam hal ini kecepatan upload file. Setelah file diupload akan muncul link untuk dibagikan. Mirip seperti itu. Oh, mirip seperti Save. Oke, jadi kalau menggunakan WeTransfer itu Excel tadi membutuhkan waktu 10 detik untuk upload file 1 MB. Kemudian setelah masuk di WeTransfer akan muncul link ya. Jadi ini mirip-mirip kayak kita upload file di Google Drive ya. Kemudian linknya akan kita share ke teman kita yang ingin mendapatkan file dari kita. Oke, menarik ya. Ternyata dari 3 platform ini, baik Bluetooth, aplikasi ShareIt dan menggunakan WeTransfer ini masing-masing mempunyai kecepatan yang berbeda-beda dan mempengaruhi hal-hal yang mempengaruhinya ya. Oke, nanti untuk tugasnya yang tadi sudah disampaikan teman-teman, silakan dibuat dalam Microsoft Word atau Google Doc, nanti dikirimkan ke email tugas lkpdmandiri@smknusa1.com. Nah, sekarang kita masuk di refleksi. Kira-kira nih, hari ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Cynthia, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Belajar tentang perkembangan internet. Belajar tentang Perkembangan internet. Perkembangan internet. Oke. Yang kedua, Ellen Kalista, apa yang sudah kamu pelajari hari ini?
Kenapa internet sekarang sangat dibutuhkan? Kenapa internet sekarang sangat dibutuhkan? Oke, tadi berangkat dari latar belakang yang pertama tadi ya. Selanjutnya Indah Esa, apa yang sudah kalian pelajari? Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Bisa dibayangkan kalau nggak ada internet. Bisa dibayangkan kalau tidak ada internet ya. Jadi tadi di awal sudah saya rangsang kalian membayangkan kira-kira bagaimana nih kalau tidak ada internet atau banyak hal atau banyak masalah yang akan kalian hadapi. Oke, yang selanjutnya, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Federico, apa yang kamu kuasai dari materi ini? Kami sudah belajar mengirim file menggunakan berbagai metode. Oke, sudah belajar mengirim file menggunakan metode ya, tadi metode tadi. Ada 3 metode yang sudah kalian gunakan. Oke, selanjutnya Brian Eka Putra, apa yang sudah kamu kuasai dari materi ini? Kami sudah menjelaskan beberapa keunggulan aplikasi pesan singkat pada handphone. Oke, sudah menjelaskan beberapa keunggulan aplikasi pesan singkat pada handphone. Itu masuk di LKPD ya, nanti tolong dikumpulkan. Oke, yang ketiga, apa yang sudah kamu pelajari, Valdo? Bisa membedakan kecepatan transfer data. Bisa membedakan kecepatan transfer data. Tadi menggunakan 3 metode ya untuk transfer datanya, Bluetooth, WeTransfer, dan Share It. Oke, sudah cukup banyak tadi yang sudah dipelajari ya. Oke, yang ketiga, apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum dikuasai? Austin, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau kamu belum menguasai materi? Pada teman yang mudah-mudah, Pak. Oke, pertanyaan sama teman yang sudah paham ya. Oke, yang kedua, Theo Marcelino, apa yang akan kamu lakukan untuk menguasai materi? Mencari informasi di internet. Mencari informasi di internet, oke. Yang selanjutnya, Excel, upaya apa yang akan kamu lakukan? Berlatih mengirim file. Berlatih mengirim file, oke, boleh. Federico, apa yang akan kamu lakukan untuk menguasai materi pada hari ini? Belajar menggunakan platform Merdeka Belajar. Oke, belajar menggunakan platform Merdeka Belajar. Oke, di sana juga terdapat materi yang saya sampaikan hari ini ya. Jadi kalian boleh menggunakan platform Merdeka Belajar. Nanti ada akun yang dari sekolah untuk mengakses platform Merdeka Belajar. Selanjutnya, sebutkan hal-hal menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya. Oke, Felicia Olsen, aktivitas menarik apa sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Saya jadi tahu sejarah internet. Jadi tahu sejarah internet. Oke, Cynthia, hal menarik apa yang kamu dapat hari ini? Saya jadi tahu fitur-fitur aplikasi pesan singkat. Oke, jadi tahu fitur aplikasi pesan singkat ya. Selanjutnya, Esa, apa hal menarik yang kamu dapatkan hari ini? Saya jadi tahu beda device, beda kecepatan transfer datanya. Oke. Ellen, hal menarik apa yang kamu dapatkan hari ini? Saya jadi tahu perbandingan provider internet pada handphone. Oke, jadi tahu perbandingan provider internet ya. Tadi yang menggunakan SIM card macam-macam itu ya, Telkomsel, Indosat, Tri, dan lain sebagainya. Jadi tahu kecepatannya. Ini tolong itu dicantumkan di LKPD, yang kelompok dan mandiri, terus nanti dikumpulkan. Oke, yang terakhir, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Yuk Karista, hal yang tidak menarik apa nih? Waktunya terlalu singkat. Waktunya terlalu singkat. Oke, Austin. Yang kedua apa? Hal yang tidak menarik. Driver laptop saya rusak, Pak. Oh, Jadi driver laptopnya tidak rusak. terhubung internet dan menerima pelajaran secara maksimal. Oke, tadi drivernya rusak ya. Jadi waktu tes di driver tadi bermasalah. Jadi tadi pakai laptop temennya. Oke, selanjutnya Excel. Hal yang tidak menarik apa? Yang ketiga. Kalau saya agak kesulitan dalam menghubungkan Bluetooth. Agak kesulitan dalam menggunakan Bluetooth ya. Terkait dengan penggunaan Bluetooth memang agak kesulitan ya dalam mencari perangkat yang lain. Kemudian selanjutnya Valdo. Hal yang tidak menarik apalagi yang kamu dapatkan hari ini? Beberapa laptop tidak memiliki koneksi Bluetooth, Pak. Oke. Ternyata di laptop atau di laptop kamu tidak ada Bluetooth-nya ya. Jadi kamu tidak bisa berbagi file dari laptop ke Bluetooth atau dari laptop ke HP dan sebaliknya. Jadi bisa dari HP ke HP karena HP sekarang sudah banyak atau sudah ada Bluetooth-nya, pasti sudah ada. Oke, untuk pertemuan hari ini bisa kita tarik kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya apa sih pada pertemuan hari ini? Austin, kesimpulannya apa? Yang pertama. Jadi setelah belajar tentang sejarah dan perkembangan internet hari ini itu
dari perangkat pendukung koneksi internet pada PC juga, dan bagaimana menghitung kecepatan pengiriman data, kita jadi tahu bahwa internet itu sangat dibutuhkan oleh manusia umumnya di zaman milenial saat ini, di mana informasi yang ada bisa terkirim ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan detik bahkan. Oke, ternyata Austin mengambil kesimpulan ternyata saat ini kalau kita mengirim file itu bisa dalam hitungan detik. Kalau zaman dulu mungkin harus menggunakan surat ya, jadi harus kita tulis dulu, ditaruh di kantor pos, kemudian dikirimkan, dan itu butuh waktu berhari-hari. Oke, kesimpulan selanjutnya, Indah Esa, apa kesimpulan yang kamu dapatkan pada hari ini? Perkembangan yang terjadi saat ini, jika tidak diimbangi ilmu pengetahuan pada siswa, maka bisa terjadi penyalahgunaan yang mengakibatkan saya akan bersinggungan dengan hukum. Oke, jadi Indah Esa mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan tentang internet ini kalau kita menyalahgunakannya nanti kita akan bersinggungan dengan hukum. Nah, itu cukup baik ya. Nanti kalau kalian wisuda itu nanti kalian akan menyampaikan janji wisudawan ya dalam untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan teknologi. Oke, selanjutnya kesimpulan yang terakhir, silakan Excel. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan pada pertemuan pagi hari ini? Pengiriman data sekarang tidak selalu terbatas pada ruang dan waktu. Bahkan data yang kita miliki bisa dikirimkan kepada teman kita yang ada di luar kota, bahkan di luar. Oke, ternyata dalam pengiriman data sekarang tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya, bahkan kita bisa kirim file di teman-teman kita meskipun jaraknya puluhan ribu kilometer ya, mungkin ada di luar negeri atau di luar pulau sana. Ya, luar biasa sekali ya ternyata pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menyampaikan tentang layanan internet, kemudian koneksi internet baik menggunakan kabel. Koneksi internet menggunakan kabel ya. Kalau yang tadi kan menggunakan kabel. Kemudian yang terakhir yaitu tentang website dan fitur-fitur search engine. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya minta tolong pimpin doa. Silakan Indah Esa, mati di sini nggak apa. Ya, bawa HP. Mic-nya juga tahu sini. Pakai aja deh. Ya, teman-teman tolong dalam anak-anakku sekalian semua dalam posisi berdoa ya. Saya pimpin menggunakan agama Islam. Berdoa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima alamtani wa almini ma yanfa'uni wazidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas segala ilmu yang Engkau ajarkan pada saya. Berilah saya ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu pada saya. Segala puji bagi Allah dalam setiap waktu. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Indah. Saya silakan duduk kembali. Oke, sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing, nanti kita tolong dicek lagi barang-barangnya, dirapikan tempat duduknya, meja tidak ada sampah atau kertas-kertas atau alat tulis kalian tertinggal di atas meja. Oke, terima kasih semuanya dan silakan pulang. Ya, hati-hati ya. Terima kasih, Pak. Berikan masukan kepada Pak Joko terkait dengan kegiatan PPL 2 tadi. Selamat Pak Joko, tadi sudah artinya habis-habisan untuk mempersiapkan diri ya Pak Joko. Mungkin tadi malam mimpinya PPL 2. Tadi itu Pak Joko sudah lumayan bagus ya, dari sisi suara jelas Pak ini. Sampai di Semarang ini suaranya malah ini di ruangan saya itu suaranya paling jelas. Itu untuk di performanya untuk dipertahankan ya Pak Joko. Hanya ini Pak Joko mungkin ini hanya masukan kemajuan untuk ini yang kamera yang diarahkan ke Bapak atau Pak Guru itu kadang apa ya rendet atau apa itu belum apa ya kadang apa diam gitu, kadang diam ya, sehingga nanti misalkan dalam ini kalau di persani ini penilai misalnya ini kan masukan ya,
itu Bapak itu banyak ini apa melihat teks di depannya aja kelihatannya begitu. Padahal mungkin kadang di apa Bapak melihat siswa itu nggak kelihatan jadinya. Kan ya seperti ini loh Pak, seperti orang membaca di TV. Itu kan seperti ya. Jadi tagnya itu berada di dekat kameranya. Tag yang berjalan itu running tagnya atau Bapak nanti misalkan bisa menggunakan barangkali ada yang membantu Bapak skenario dari Pak Joko itu bisa dibaca di depan. Jadi saya tahu mungkin Pak Joko tidak ingin kehilangan menika. Setelah ini pertanyaan ini kan berurutan begitu nggih. Ya. Nah, jadi bisa seperti itu sehingga tidak terkesan untuk terlalu sepaneng di teks yang dibawa Pak Joko. Yo bukan menghafal loh Pak, bukan menghafal. Jadi tapi ke saya ya kan pelajaran harus berurutan dan siswanya kan tentu sudah diberi ini nggih. Ya ini nanti jawab ini. Itu mungkin di skenario lagi supaya Pak Joko enggak terlalu banyak melihat teksnya itu. Kan itu masuk ya. Oh ya. Itu saran Pak Gatot kelihatannya sudah cukup untuk rambut Pak Gatot. Nanti menjelang mungkin Pak Joko dicepai lagi. Kalau dengan seniman ya mungkin pikirkan besok piye kan gitu ya. Saya tahu lah. Penampilan itu mungkin juga ikut mempengaruhi Pak Said nggih. Karena kita kan nggak tahu ya penilai kita besok seperti apa, istilahnya penampilan itu persentasenya berapa persen, kemudian performa, kemudian yang lain mungkin perangkat dan lain sebagainya. Nah ini ya antisipasi saja. Tapi kalau penampilan Pak Joko saya melihat tadi sudah maksimal ya, sudah bagus. Dari yang pertama kemarin ini jauh ada progres yang lebih bagus. Dari segi kualitas audio juga ini lebih stabil Pak. Kalau dulu kan mungkin ada yang putus nyambung gitu. Karena mungkin terganggu oleh noise-nya anak-anak ketika Bapak memberikan penjelasan. Tapi untuk yang saat ini sudah mulai stabil, mungkin karena sudah mulai tertata bandwidth-nya atau mungkin posisi tempat duduknya. Nah, sepertinya agak ada yang berbeda memang ini. Jadi untuk yang kedua ini saya melihat sudah banyak progres yang lebih bagus dari yang pertama. Ya, termasuk juga posisi penempatan angle kamera yang kedua ini Pak Joko lebih banyak ini yang saya maksud seperti ini Pak. Jadi lebih anteng gitu di situ karena ada yang ada yang men-shoot langsung ke arah jenengan langsung nggih, yang ikut keliling itu. Oh ya, lah ini yang yeah. Betul, memang kru di sini itu termasuk membawa peranan penting Pak nggih. Nah, kalau kita kerja sendiri mah agak repot. Nah, ini mungkin yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu guru yang lain juga, mungkin harapannya juga seperti Pak Joko. Ini kalau bisa langsung diupload ke YouTube malah bisa menginspirasi yang lain nanti Pak Joko. Kan biasanya Pak Joko begitu selesai langsung upload gitu. Itu nanti linknya di-share aja. Nah, linknya langsung di-share ke grup atau ke teman-teman mungkin untuk menjadi inspirasi ini awal yang bagus untuk mengawali PPL 2 ini dari Pak Joko. Oke, matur nuwun. Ya, kurang lebih sama. Ya. Ya, bagus Pak Joko nggih. Sudah muncul ini inovasinya tadi ya. Hanya tadi mengurangi Pak Joko membaca itu aja ya. Kesannya kan seperti Bapak nanti seperti MC gitu ya. Jadi nanti inilah monggo diatur supaya
jadi lebih baik di dalam performan guru. Itu aja yang saya sampaikan. Yang lain sudah optimal lah gitu. Ya, nanti kalau kurang-kurang sedikit Pak Joko sendiri yang tahu, oh ini kurang ini gitu. Ya, saya kira dari saya mengatakan turun. Yes. Jangan sampai Pak Joko terlalu sibuk menyiapkan peralatan tapi lupa dengan penampilan diri sendiri lah ini. Terbiasa di lapangan mungkin seperti itu Pak. Kalau di lapangan kan kita memang belajar di balik layar ya. Tapi kalau sekarang kan Pak Joko yang jadi sentralnya. Jangan Pak, jangan terlena. Nah, saat ini aktornya Pak Joko. Biasanya Pak Joko kan di balik layar. Ini sekarang aktornya, ini harus penampilan diperhatikan betul ini. Ini pengatakan dari saya Pak Joko, terima kasih. Semangat ya Pak Joko. Semoga sukses semuanya. Sampun cekap. Terus. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.